Oke, kita sudah live dan kita juga sudah recording. Jadi tenang aja, teman-teman yang nggak apa ketinggalan atau nanti pengen izin di sela-sela tengah-tengah materi boleh. Tenang, kita akan kirim link rekamannya juga kok ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bang Rey. Oke, saya mau ngetes dulu suara saya terdengar jelas kah? Terdengar jelas. Bagus. Jelas, Bang. Oke, terima kasih buat teman-teman semua ya. Jika teman-teman ada yang nggak kedengeran, boleh di volumenya dikencangkan atau sinyalnya sedang tidak baik gitu ya. Oke, saya izin menjelaskan sebelum Mas Amir Agak masuk ya. putus, Bang. Saya mute all dulu ya, teman-teman ya. Oke, Meta Ads ya, Meta Ads. Kebetulan saya udah 10 tahun menjalani Meta Ads ya, dan dari tahun ke tahun pasti selalu ada perubahan dan algoritma, tapi tetap di sini pondasi di dalam Meta Ads itu sebenarnya teknisnya cuma 20%. Lebih dari itu semua adalah strategi. Lebih dari itu semua adalah strategi dan apa namanya ya? Strategi iklan, strategi penawaran ya. Dan yang terpentingnya adalah strategi itu dikemas menjadi sebuah konten ya. Saya yakin teman-teman di pertemuan pertama dan kedua pasti udah nonton ya, apalagi Pak Putra yang ngejelasin secara gamblang tuh tentang konten, tentang STP, itu yang paling penting. Di hadapan saya ya, jujur, Mas Amir udah pernah tahu, udah pernah saya brainwash juga. Kalau saya itu nggak butuh yang namanya advertiser yang cuma bisa jalanin klak klik doang. Karena klak klik doang, saya juga bisa. Bahkan saya minta tolong sama anak SMP pun bisa. Kenapa saya ngomong begini? Biar teman-teman bisa berpikir nanti ketika iklan lebih liar lagi. Itu yang saya harapkan. Ya, sama nih. Misalkan kita berjualannya sama produknya, apa yang membedakan? Ya kita bersaing dengan penawaran, kita bersaing dengan konten. Itu yang lebih kerennya. Ya, dan itulah yang membuat iklan menjadi lebih murah. Kalau misalkan teman-teman ya hanya sekedar bisa ngiklan untuk klik klik doang, sayang. Maksimalkan potensi ini agar teman-teman juga bisa meraup cuan di online dengan bisa memikirkan penawaran apa yang lebih menarik untuk produk saya, penawaran apa yang masuk ke produk saya, konten apa yang menarik buat saya, konten apa yang unik buat saya. Itu yang paling penting ya. Nah, itu nanti semua berjalannya waktu teman-teman akan belajar paham dirinya. Tinggal kitanya aja action, gerak, dan mau mencoba ya. Kalau nggak nyoba biasanya nggak jadi gitu ya. Oke, monggo Mas Amir, pembukaan dari saya itu aja ya. Silakan Mas Amir, saya kasih ke Mas Amir ya. Ya, itu terima kasih Pak Rehan. Ada masukan lagi untuk materi tentang Meta Ads sendiri ya. Tadi udah dijelaskan untuk settingan itu cuma 20%. Yang terpenting dari Meta Ads itu kalau sudah bisa men-setting itu di luarnya itu masih panjang untuk strateginya, untuk masalah baik dari segi kontennya, segi apa namanya strateginya itu lebih dominan ya. Soalnya kalau untuk men-setting sekali settingan itu sudah bisa, ya sudah bisa, tapi kan di sisi lain harus punya strategi. Nah, strategi inilah yang penting, terutama dalam strategi itu harus mempunyai pengalaman pengalaman ya. Soalnya kalau sudah bisa, meskipun sudah bisa men-setting, sudah mengetahui bahwa dari iklan A sampai Z itu sudah bisa semua, tapi kan kalau belum ada pengalaman itu eh, belum ada pengalaman tidak bisa menentukan bahwa iklan kita bagus, tapi kesalahannya di mana itu belum bisa.
Makanya nanti meskipun di sini teman-teman sudah berakhir ke 10 pertemuan, nanti akan mungkin habis Lebaran akan berlanjut, bisa dimentori lagi ya teman-teman. Nah itu untuk masalah-masalah, apalagi seringnya update di MetaEd sendiri kan. Kalau Meta sendiri kan kadang sering update, 1 tahun bisa 2 kali. Jadi nanti ada pengaturan-pengaturan yang dibilang itu sebenarnya masih, tapi ada yang tersembunyi, ada yang dihilangkan kayak gitu. Nah, kita lanjut ke materi yang sebelumnya ya teman-teman ya, Dulu tentang Mas Amir. dalam Aku meta. nambahin dikit dong, nambahin dikit. Ya gimana Pak Rehan? Ya, oke ya. Nah, ketika teman-teman udah paham dalam menjalankan iklan step by step-nya, ya, teman-teman tuh yang pertama itu perdalamnya tentang konten, penawaran, dan yang mungkin nah, tapi ini nanti ya. Kalau yang paling penting konten dan penawaran, baru nanti masuk ke funnel. Nah, ini yang pelajaran paling penting juga, tapi ini bisa di terakhir. Kenapa? 2026 ini gamenya di Facebook ini adalah kita harus tahu menggiring orangnya itu seperti apa. Tujuannya apa? Biar kita bisa apa namanya ya? Biar kita bisa inilah ya dapat cuan pastinya ya gitu. Kenapa? Karena kalau sekarang untuk langsung jualan itu potensinya lumayan agak-agak susah. Saya ngiklan di 2025 sama di 2026 ngiklan CTWA itu beda ininya rasanya. Dan makanya nanti teman-teman perdalamlah dari penawaran dan konten ya. Itu aja mungkin dari saya Mas Amir. Nanti Mas Amir lanjutin, saya pamit dulu ya Mas Amir. Di grup sebelah dulu saya. Oke. Ya, Nah, teman-teman belajar pelan-pelan ya. ya. Hmm. Nanti rekaman saya kirim di grup ya. Jangan lupa subscribe. Nanti bakal ada banyak materi-materi menarik nantinya pasti. Oke, sampai jumpa. Lanjut Mas Amir. Oke, langsung ke materi ya. Nah, jadi Mas, ini mulainya dari jam 1 tadi ya? Ya tadi kan jam 1, terus berhubung salah nge-share untuk link Zoom, jadi diganti ini dari awal lagi ya, tapi agak dipercepat. Yang penting inti-intinya teman-teman sudah mengetahui tentang MetaEd sendiri itu apa. Ini kan kalau untuk yang mengisi saya sendiri, pasti di dalamnya tentang men-setting, membuat iklan, itu yang 20%-nya. Tapi nanti kalau yang lainnya sama Pak Putra itu dari mindset-nya, cara membuat kontennya ya gitu, itu dari Pak Putra sama Pak Rehan ya. Oh iya, berarti Nah, belum telat ya? ya belum, ini langsung dari awal ya. Panduan lengkap Meta Ads. Pelajari dasar kebutuhan dan larangan agar akun iklan aman dan optimasi. Apa itu Meta Ads? Meta Ads adalah platform iklan dari Meta. Meta itu sebuah platform, di bawahnya itu ada Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, itu semuanya milik Meta ya teman-teman. Yang memungkinkan menjangkau jutaan pengguna dengan iklan berbayar. Platform ini cocok untuk semua skala bisnis dengan sistem targeting yang sangat spesifik ya. Jadi kalau untuk beriklan di Facebook itu kan di Meta Ads terutama bisa menjangkau ke seluruh dan bisa dispesifikan ini untuk menjangkau jutaan pengguna dengan targeting usia, minat, lokasi, dan perilaku itu bisa. Jadi misal saya mau berjualan jasa, sekitar, kalau jasa kan nggak mungkin seluruh Indonesia kan, semisal jasa pijat, kalau bisa diatur, oh cuma wilayah di daerah Bekasi saja, semisal kayak gitu, bisa diatur di situ. Jadi orang-orang, terus untuk jenis kelaminnya, jenis kelamin laki-laki bisa diatur. Jadi nanti iklan kita tidak sia-sia. Masa mau jasa pijat yang beriklan yang masuk ke Jawa Timur, ke luar Jawa kan nggak mungkin kan kalau
jasa itu. Pasti lokalan yang dibutuhkan kan, soalnya sekitar sini meskipun dapat lead dari daerah kan nggak mungkin, soalnya kan terlalu jauh juga ya gitu. Itu bisa diatur di Meta Ads sendiri. Budget fleksibel, bisa mulai dari nominal. Dari nominal itu minimal $1 ya, minimal $1. Biasanya di bulat $1 sekitar 16 sekian atau 17 ribuan, tapi biasanya dibulatkan menjadi 20.000 gitu. Nah, bentuk iklan itu bisa foto, video, carousel, story atau reel ya. Jadi untuk kontennya sendiri itu bisa berupa video, foto, dan carousel. Nah, paling sering ini pakai video atau foto. Kalau carousel sendiri jarang, tapi kalau sudah mengenal konsep dari carousel bisa juga di testing ya. Carousel itu berarti gambar yang berjalan, yang berhubungan tapi berjalan. Semisal 3 gambar ini, ada 3 gambar, gambar 1, 2, 3 itu bisa berhubungan, nyambung lah, masih nyambung, itu carousel ya. Nah, ini untuk perbedaan iklan dan postingan biasa. Kalau postingan biasa itu gratis. Teman-teman itu posting di Facebook, posting di Instagram, yang lihat pasti kan orang-orang yang terbatas dan cuma pengikutnya saja ya gitu. Orang-orang itu saja. Tapi kalau iklan berbayar itu bisa menjangkau seluruh Indonesia. Baik itu tidak berteman, tidak mengenal, itu bisa menjangkaunya. Ya, misal kita tidak ada pertemanan di luar Jawa, tapi bisa menjangkau di luar Jawa. Tidak bisa, saya mau beriklan di Instagram, tapi saya tidak punya Instagram, bisa juga iklan kita masuk di Instagram gitu. Meskipun tidak punya Instagram, yang penting kan akun Facebook. Ya, untuk ini kebutuhan utama Meta Ads, akun Facebook aktif dan terawat, akun Business Manager atau BM yang sering dibeli. Yang pertama harus mempunyai akun Facebook aktif dan terawat ya. Terus yang kedua nanti membuat Business Manager atau akun BM, membuat akun iklan, halaman Facebook, nomor WhatsApp, nomor WA bisnis ya. Jadi teman-teman harus siapin dulu ini. Nah, nanti bikinnya akun BM, akun iklan, halaman itu semuanya ada di akun Facebook ya, akun personal. Jadi harus gunakan akun untuk bisa terawat itu apa? Gunakan akun Facebook seperti pengguna normal. Like, comment, join grup, main game, nonton video sebelum membuat iklan. Jadi pastikan akun Facebook itu sudah terawat ya, sudah dijelaskan tadi. Untuk akun agar terawat itu harus sering-sering buka Facebook dan berinteraksi ya, semisal like atau komen atau posting atau main game atau lihat video, yang penting aktif di dalam Facebook ya. Sebelum masuk ke pembuatan iklan akun BM itu dirawat dulu akun Facebooknya. Nah, kenapa akun bisa dibatasi atau banned? Nah, aktivitas mencurigakan, multi login, VPN, spam, ini bisa ya. Konten yang melanggar kebijakan Meta, verifikasi identitas belum lengkap atau palsu. Nah, ini untuk masalah-masalah akun yang akun bisa dibatasi atau di-banned. Kalau dibatasi bisa diajukan banding, kalau bandingnya diterima bisa kembali seperti semula, tapi kalau ke banding otomatis sudah nggak bisa beriklan lagi akunnya. Nah, ini larangan akun agar aman ya untuk beriklan di Meta Ads. Jangan pakai akun baru langsung beriklan. Jadi dirawat dulu selama 3-7 hari, itu harus aktif ya. Jangan dirawat terus setiap hari buka Facebook itu beberapa kali ya gitu. Jangan gunakan satu event untuk banyak akun. Jangan kontak-ganti metode pembayaran. Ini dipercepat saja ya. Jangan langsung pasang iklan budget besar. Jadi pelan-pelan dulu pasang budgetnya itu bertahap, mulai dari 20.000. Tapi kalau sudah berjalan 3 hari dan iklannya bagus, bisa bertahap naikkan 50.000,
terus bagus lagi 70.000, bagus lagi bisa 100.000 ya gitu ya. Jangan upload KTP palsu, gunakan pasti nanti akan diminta verifikasi kalau sudah beriklan ya. Kalau sudah beriklan sudah berjalan, kadang ada yang 1 hari, kadang ada yang 7 hari, itu nanti akan diminta verifikasi verifikasi ya. Menggunakan KTP. Jadi saran saya untuk nama profil sama foto profil itu disesuaikan dengan KTP ya sebelum beriklan. Nanti kalau sudah verifikasi dimintain KTP itu yang terpenting itu nama sama foto profilnya. Kalau berbeda itu bisa verifikasinya ditolak. Ya, jangan gunakan identitas palsu. Jadi nama-nama terserah nanti fotonya semisal namanya tidak sesuai dengan KTP itu bisa apa namanya bisa ke-banded juga ya. Jangan post atau share konten terlarang, hindari konten politik, kebencian, kekerasan, pornografi, obat ilegal, rokok, rokok senjata atau janji cepat kaya. Ini salah satu apa namanya? Salah satu postingan-postingan yang harus dihindari agar lolos dari pas penayangan iklan. Jangan login dari banyak lokasi berbeda. Ini jangan ubah data akun terlalu sering. Jadi kalau mau merubah nama profil, foto profil, terus nomor HP, email itu jangan terlalu sering ya. Minimal 1 minggu 1 kali lah. Jangan setiap hari gonta-ganti nama akun, itu juga berbahaya. Jangan terlalu banyak campaign sekaligus. Kalau mau iklan jangan langsung membuat iklan yang banyak. Mulai dengan 1-2 campaign dulu baru tingkatkan bertahap. Nah ini ya, gunakan tip untuk merawat akun, gunakan akun aktif harian, like, komen, nonton video. Itu yang pastian. Akun Facebook itu harus aktif, sesering mungkin buka Facebook sebelum membuat akun bisnis manager ya. Gunakan browser yang sama untuk login. Hubungkan akun dengan bisnis manager. Jangan hapus pixel atau halaman atau BM sembarangan. Ya teman-teman. Nah, nanti hal yang terpenting di sini, nanti kita akan praktek cara membuat halaman di Facebook ya sebelum membuat dan men-setting bisnis manager, kita membuat halaman Facebook dulu ya teman-teman. Nah, ini Facebook pribadi saya ya. Nanti yang akan diiklankannya dan yang akan tampil, lah ini contoh-contoh Meta Ads ya. Karena ini ad image-nya ini pakai yang video. Nah ini yang ada gambar sponsor itu pasti beriklan. Nah ini Pinocast ini namanya itu bisa nama di halaman ya, nama halaman kita. Jadi nggak usah khawatir, nama yang beriklan itu bukan nama akun profil kita, tapi nama halaman. Nah, cara membuat halamannya untuk beriklan, di sini biasanya kan ada, lihat selengkapnya di sisi kiri ya, lihat. Nah, ini ada halaman. Klik halaman. Terus di sini ada buat halaman. Nah, nanti teman-teman di sini membuat halaman, klik aja ada tanda plus buat halaman. Nah, ini nama, kategori, bio. Misal namanya teman-teman untuk nama halaman bebas ya, tergantung teman-teman. Nanti nama halaman itu yang akan muncul di iklan. Jadi jangan terlalu spesifik kalau iklan, jangan terlalu spesifik. Kalau mau umum sekalian juga bisa
Misal saya mau ini yang pakai yang umum ya. Hmm, Asal aja namanya satu perubahan. Misal ini kategori itu wajib diisi ya teman-teman ya. Nah, untuk kategori itu jangan asal ngisi, harus yang di sini. Semisal kita ketik A, yang ada di sini. Terserah teman-teman mau pakai yang mana ya gitu. Kalau produknya disesuaikan dengan produknya, tapi semisal jangan kalau di sini nggak ada, semisal ini nggak ada, itu jangan diklik, kliknya harus yang ada di sini. Tergantung produk teman-teman di sini ya. Semisal mau digital, nah ini konten kreator digital, tapi harus wajib diisi. Kalau bio ini opsional, mau diisi atau tidak itu terserah teman-teman. Nah, langsung buat halaman. Nah, ini bisa diisi. Semisal teman-teman mempunyai website, bisa diisi websitenya. Kalau tidak ya bisa dilewati. Ini nomor HP bisa diisi juga. Pakai yang Indonesia ya. Halo Pak, mau tanya Pak. Ya bentar, gimana? Pak, itu kalau kita udah bikin nama halaman Pak, terus tiba-tiba kita mau ganti, gimana caranya Pak? Ya nanti caranya ya Pak, ganti halaman. Ah, Misalnya pakai nomor, alamat email, lokasi, duplikasi, selalu buka. Terus berikutnya, nah ini foto, tambahkan foto profil. Terus di sini tambahkan foto sampul. Bisa minta langsung ChatGPT aja ya teman-teman ya. Kalau foto profil mau diedit di Canva juga bisa. Misal tinggal buatkan logo, foto, profil dengan nama perubahan. Nah ini promnya ya buatkan tinggal buatkan gambarnya. Nah, biasanya kalau di ChatGPT itu agak lama. Itu tadi permintaannya buatkan foto profil apa itu tadi Pak? Izin. Nah, buatkan logo. Biasanya kan pakai logo ya juga bisa logo, foto profil dengan nama akunnya apa. Ini kan satu perubahan. Ini udah jadi, tinggal di download. Terus buatkan foto sampulnya. Pak, suaranya ngedouble, Pak. Bingung. Gimana? Suaranya ngedouble, bingung. Bentar. Nah, udah. Kita pakai HP boleh dikopasin nggak? Jadi ntar kita ngopas langsung aja di Ngopas WA. di mananya?
Yang perintahnya di ChatGPT, di Kopas, di grup, jadi kita Kopas juga ngetik di HP lambat. Nah, share aja ya. Iya, Nanti makasih. nama akunnya sama dong. Harus beda dong. Iya, Jangan nanti sama. diganti Pak, Nah, ini edit, kalau udah, diedit. nah bisa minta foto profilnya, tambahkan yang sudah di-download ya teman-teman ya. Ini foto profil. Terus ini foto sampulnya. Terus berikutnya, nah pastikan ini untuk kinerja halaman itu sangat bagus ya teman-teman. Ini untuk WhatsApp-nya ya, nomor WA pakai yang Indonesia. Nah ini cukup bagus. Kalau udah bagus, kalau masih kurang harus diperbanyak lagi mungkin dari ini undang teman, semisal belum, berikutnya aja. Tim promosi ini bisa diaktifkan juga. Terus selesai. Nah ini untuk halaman sudah jadi ya. WA-nya harus WA ini ya, WA bisnis. bisnis ya, harus pakai WA bisnis untuk soalnya nanti berhubungan dengan penggunaan saat beriklan. Kalau WA biasa cuma bisa ada di mana ya, di pengaturannya saja, tapi nanti tentang semisal ini kalau di sini kategori WA biasa masih bisa, tapi nanti kalau untuk menautkannya harus pakai WA bisnis. Nah, untuk perubahan semisal mau ganti nama apa namanya? Nama halamannya itu di pengaturan ya. Tadi ada apa yang nanya di pengaturan. Terus di sini kayaknya penyiapan halaman. Nah ini untuk pengaturan terus penyiapan halaman ya. Ini ada nama bisa langsung dirubah. Tapi saran saya jangan sering-sering dirubah. Ya ini bisa diedit. Namanya bisa diedit nanti dirubah. Apa ya kalau mau merubah halaman Stikernya di double itu mending. dirubah. Suaranya double, Pak. Ya, Pak yang di Bapak speakernya dimatiin salah satu. nah ini untuk apa namanya penyiapan halaman. Semisal teman-teman udah punya halaman banyak nih, mau bikin lagi kan, mendingan dirubah halaman, merubah halaman daripada mau bikin lagi ya teman-teman. Soalnya halaman yang lama itu kemungkinan kan akunnya sudah bagus ya gitu, ada pengikutnya ya gitu. Gak usah setting-setting lagi, tinggal dirubah halaman yang sudah tidak terpakai, bisa pakai halaman yang itu. Misi Pak, mau tanya. Ya gimana Pak, kalau sudah selesai? Satu akun bisa berapa bikin halaman Pak? Banyak Pak. Maksimal berapa? Kalau maksimalnya sendiri nggak tahu ya. Ini soalnya akun ini banyak ini halamannya. Oh, oke. Makasih Pak. Tapi kan Pak, tolong maaf Pak, tolong diulang lah Pak itu cara menghapus Pak. Soalnya saya udah ada halaman nih Pak mau dihapus itu. untuk menghapus halaman. Kalau dari sini ke pengaturan ya, pengaturan. Pengaturannya mana Pak? Nah, ini lihat klik kalau di sini klik ini saja foto profil. Ini setelan dan privasi. Setelan dan privasi.
klik. Nah, ini ada pengaturan. Ke pengaturan. Terus di samping kiri cari yang penyiapan halaman ini. Penyiapan halaman, klik aja. Oh, Nah, ini nama diklik, oh iya. edit bisa dirubah. Tapi jangan sering-sering ngerubah ya. Iya, iya. Bisa dipastikan aja. Nah, ini untuk teman-teman nanti kalau sudah punya halaman, jangan lupa bikin halamannya dibuka juga untuk berinteraksi ya. Untuk berinteraksi di halaman itu kan enak kan. Scroll-scroll aja ini semisal disukai atau komen atau lihat video, itu cara merawat akun sering-sering untuk beriklan. Jadi akun semakin kuat dan tidak memiliki ini akun normal lah ya gitu. Soalnya di algoritma Facebook sendiri, kalau tiba-tiba bikin iklan, bikin ini, padahal akun tidak sering mati, itu dicurigai itu robot gitu. Atau kena ke bandit orang, bukan orang lah. Jadi kalau normalnya kan sering-sering buka kayak gitu, komentari, like kayak gitu, tambahkan teman, sering-sering kayak gitu ya. Ya, barangkali teman-teman ada pertanyaan. Misi Pak mau tanya. Ya, gimana Pak? Untuk satu identitas berarti hanya untuk satu akun, Pak? Ya, Atau bisa bikin beberapa akun? untuk akun Facebook itu cukup satu saja Pak. Jadi akun Facebooknya satu, nanti akun BM-nya bisa banyak, bisa 2, bisa 3, akun iklannya juga bisa banyak, halamannya juga bisa banyak kayak gitu. Untuk akun Facebooknya cukup satu, berarti untuk verifikasinya kan di akun Facebook. Jadi kalau satu KTP ya satu akun. Baik Pak, makasih. Ya, sama-sama. Izin Pak, Ya, gimana? apakah ini sudah mulai masuk ke dalam pembiayaan untuk periklanan di Facebook atau di WhatsApp bisnis, Pak? Untuk pembiayaan nanti ya, untuk materi selanjutnya, ini kan cara awal dari Facebook sendiri. Ini untuk prakteknya itu harus bikin halaman ya, halaman di Facebook. Berarti harus dirapikan dulu dari awalnya ya Pak ya? Nanti ada rekamannya juga ya teman-teman. Ini barangkali mau materi yang tadi mau baca-baca juga bisa, tak share ya linknya. Saya ketinggalan deh Pak, sambil nunggu tadi di pengaturan nyari halaman kok nggak nemu ya? Pak, mau tanya Pak, izin tanya. Ya, gimana? Itu misalnya kita udah bikin halaman ya, terus kalau orang lain mau cari halaman kita itu tinggal nyari search-nya nama halaman kita atau akun induknya kita? Halaman bisa, halaman kalau mau cari halamannya pakai halamannya Bu. Oh gitu, iya. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, yang Facebook Pro kayak gitu rata-rata juga pakai halaman, nggak pakai akun personal tapi pakai akun halaman ya teman-teman ya. Juga bisa buat FB Pro kayak gitu. Jadi daripada akun utama bisa di akun halaman kayak gitu. Mau tanya Pak. Ya, gimana? Halaman itu sama aja kayak campaign gitu atau beda ya Pak? Halaman Facebook itu untuk halaman di Facebook itu kayak Facebook, cuma serasa halaman kayak gitu. Intinya sih bisa upload, bisa
bisa upload, bisa komen, bisa tambahkan teman, bisa mengikuti kayak gitu. Itu untuk halaman. Nah, Tapi halaman di Meta Ads itu untuk apa gunanya? Gunanya itu untuk bersandar saat iklan kita ada. Nanti kan ada settingan, nanti akan ada masukan halaman atau personal. Nah, itu nanti akan muncul di Facebook. Ya, contohnya kan yang tadi kan misalkan iklan nanti munculnya halaman itu gunanya buat apa? Gunanya buat di sini muncul. Semisal ini iklan kita kan, nah nanti munculnya nama halaman, foto profilnya itu muncul kelihatan. Nah itu gunanya halaman ya. Ini kayak gini-gini sponsor, ini itu halaman, ini foto profil, itu untuk menautkan saat beriklan kayak gitu. Gunanya cuma, tapi pas ngeklik di sini di halamannya, nanti di sini nggak muncul, soalnya nggak posting. Di sininya nanti nggak muncul. Nah itu kalau Meta Ads sendiri kayak gitu, halaman itu buat bisa beriklan di Facebook, Instagram kayak gitu. Nanti di Instagram juga apa namanya sama, nama halaman, foto profilnya kayak gini juga. Meskipun kita nggak punya foto profil ya. Ya dan Pak, saya belum nemu halaman ya, Pak. sudah di Facebook apa belum, Bu? Sudah di Facebook, sudah masuk setting, terus aku scroll ke bawah, halaman tuh di mana ya? Facebook. Nah ini kan ada apa namanya? Ada akun personal, yang lain di selain akun personal itu ada halaman. Nah ini dilihat di sini tinggal ada nama halaman. Klik aja halamannya. Nanti kalau belum ada tinggal buat halaman yang baru. Pasti ada kalau halaman ini rata-rata ada halaman. Oh ya, coba. Dicoba aja ya. Tanya Mas. Iya. Berarti Gimana, halaman ini untuk produk ya? pastikan halaman itu bisa sesuai dengan produk, bisa lebih umum. Misal kalau saya punya produk bagus nih, ya sesuaikan aja dengan produknya, bisa lebih umum kayak tadi. Kayak aku soalnya kalau umum enaknya itu apa? Bisa beriklan terserah apa aja bisa, digital bisa, skincare bisa kalau umum. Tapi kalau sesuai jenis ya iklannya harus sesuaikan aja. Jangan sampai nama halamannya itu skincare, terus yang diiklankan produk digital itu masih kurang jelas kayak gitu. Lebih baik diumumkan saja yang bisa masuk lah. Berarti tanya Pak. Ya gimana? Halo. Iya ya. Gimana? Paham. Halo Pak. Ya, tolong diam ya. Ya Pak. Ya siapa Pak Beni? Mau bertanya Pak Beni? Iya Pak. Assalamualaikum Pak, mau tanya Pak. Ini yang lain kok nggak raise hand dulu ya pada tabrakan gini gitu. Gimana? Ya mau nanya Pak. Ya. Saya punya Facebook dulu ya. Sempat saya nggak tahu kenapa di ban itu yang buat fasilitas iklannya gitu kan. Itu kalau saya kayaknya harus betulin lagi kalau saya bikin page baru itu di dalam Facebook yang lama itu masih bisa beriklan ya tuh Pak? Masih bisa Pak. Masih bisa ya? Soalnya masih ada beberapa saldonya juga di situ karena ke ban. Nggak bisa ya? Berarti tinggal tambah page baru aja ya? Ya nanti setting-setting, yang penting sudah ada halaman Facebooknya gitu. Soalnya di Meta sendiri kalau iklannya di halaman itu beda lagi ya Pak. Jadi beda, bukan di Meta tapi di Facebook kayak gitu. Soalnya kan
bisa beriklan di halaman, bisa iklan di Meta kayak gitu. Kalau Meta itu pengaturannya lebih luas, lebih rumit lah daripada di halaman kan cuma setting-setting iklan kayak gitu. Ya, satu lagi boleh Pak? Ya boleh. Ini ya kan saya tuh memang dulu punya grup-grup banyak gitu ya. Ya. Terus saya kalau share iklan, bukan iklan sih, kayak ngajak itu, kok seperti nggak ada respon gitu ya. Padahal isinya itu ribuan gitu kan, bahkan ratusan ribu gitu. Itu kalau saya beriklan nggak ada respon itu ya kemungkinan ada kesalahan dalam men-setting, mungkin di nomor WhatsApp-nya. enggak sih Pak, pakai ini aja, pakai Japrian, misalkan saya masuk ke grup apa gitu kan, grup A gitu kan. Itu kan komunitasnya misalkan ada berapa ribu gitu kan. Saya ngajak itu tuh kayak nggak ada respon. Apa sama Facebooknya di ban, soalnya saya posting yang gitu tuh nggak di satu grup aja gitu, mungkin udah kalau dari awal sampai sekarang udah 100 di grup Facebook gitu. Soalnya sekarang kalau di grup-grup, meskipun grupnya udah banyak, meskipun grupnya sudah banyak posting-posting di grup, itu jarang melihat grupnya. Pasti yang komen, yang interaksi itu sedikit, apalagi kalau jualan itu lebih sedikit lagi. Cuman anehnya gitu, masa dari puluhan grup yang saya share, meskipun tidak ada konten iklan gitulah, ajakan misalkan atau apa gitu, apa aneh gitu, masa nggak ada yang respon like atau apa itu aneh aja gitu. Apa sama Facebook itu ditutup apa gimana gitu. Tapi dulu enggak Pak, dulu enggak gitu, cuman sekarang aja begitu gitu. Ya, nah itu kemungkinan kalau untuk sekarang sendiri, kalau di grup-grup Facebook terutama, meskipun anggotanya banyak, untuk beriklan, untuk memposting atau menge-share itu jarang yang melihat, udah bosen lah, soalnya kan ada iklan kayak gitu. Dulu enak, bikin kalender lewat grup-grup Facebook itu enak, banyak yang percaya, banyak yang respon. Sekarang sulit. Ya paling itu aja dulu Pak yang saya tadi. Terima kasih Pak. Ya, Pak Bagus, ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak mau nanya Pak, kalau misalkan kita di halaman itu sebaiknya kita buat halaman, namanya halamannya itu maksudnya umum apa gimana Pak? Maksudnya kita misalnya toko gitu, artinya di dalamnya bisa kita isi seluruh produk. Kalau mau iklannya itu bervariasi, itu lebih baik umum. Misal punya toko sendiri, nama yang umum-umum aja, biar nanti saat beriklan itu, iklan ini bisa jadi satu bisa. Tapi kalau sudah punya produk tersendiri, brand tersendiri, bisa pakai brandnya. Seandainya kita buat misalnya halamannya berbeda-beda berdasarkan produk kita gitu. Nah itu kalau kita mau tautkan ke IG, itu IG-nya satu aja atau juga kita buat IG lagi Pak setiap produk itu? Kalau kita ingin tautkan antara Facebook dengan IG itu. IG-nya harus banyak juga Pak. Nah, menautkan jadi nggak bisa satu IG-nya. Ya kalau cuma menautkannya saja di di halaman dengan IG, harus emailnya harus sama kan? Iya. Bisa satu-satu bisa. Tapi kalau untuk beriklan di IG, meskipun kita nggak punya IG, bisa kayak gitu. Jadi sebaiknya bagusnya satu aja Pak ya buat halaman itu ya untuk semua produk ya, biar aman ya. Biar aman juga, dan halaman semakin lama kan juga semakin kuat juga Pak. Iya Pak, makasih Pak. Ya sama-sama. Mas Tri. Ya terima kasih Mas Amir, izin tanya nih Mas. Ya gimana? Dari ini kan pertemuan ketiga untuk Meta Ads Ramadan 10 kali pertemuan. Ya. Nah, untuk landing page yang kemarin diajarkan oleh Pak Putra, apakah sudah pernah di trial oleh Mas Amir? Misalkan
membuat landing pad sendiri Saya sendiri, tanpa kalau saya skalef, sendiri, bukan skalef. kalau saya Apa? sendiri sering Iya. pakai skalef sih. Mana? Kalau pakai Maksud begitu besarnya? PSP itu jarang. Hah? Nggak pernah saya. Dulu pernah sih Bang Rehan. Tapi kalau untuk saat ini seringnya pakai skalef kayak gitu. Kenapa? Yaitu biar ringan dan bisa terkontrol, itu enak, bisa dirubah-rubahnya. Tapi kalau dari hasil trial yang pernah dilakukan bagaimana, Mas? Kalau saya belum pernah pakai itu, Pak. Soalnya kan dari Bang Rehan juga pakai yang ini aja. Pakai skalef ya? Iya, baik. Ya, terima kasih Mas Amir. Ya, sama-sama. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk yang komen-komen nanti ya suara. Lanjut Mas materi. Untuk Lanjut materi. materinya untuk siang kali ini itu dulu ya teman-teman ya. Maaf Kak, tadi ada kendala tentang link Zoom-nya. Untuk materi selanjutnya, pertemuan untuk saya membuat BM Business Manager, membuat akun iklan, dan membuat pixel. Izin tanya nih Pak. Ya, Pak, gimana? boleh. Contoh yang skalef tadi boleh dicontohin. Patokannya itu sebelah kiri itu ada Contoh ya. Contoh yang skalef tadi, Pak. Nah, ini contoh yang landing pad yang pakai skalef ya, Pak. Iya benar Pak, landing page yang pakai skalef itu. Yang seberangnya kalau yang ada dealer di Natal, kalau kita dari Karang nih, dari Bundaran ke sebelah kanan kan ada dealer tuh, dealer guling atau apa? Nah, ini pakai skalef, ya landing page yang pakai skalef kayak gini. Lebih praktis, lebih mudah ya gitu. Soalnya kalau di landing page di WSPC ini harus masang pixel secara manual ya. Tapi kalau di sini kan sudah ada ini pixelnya, sudah ada tempat untuk menautkan pixel kalau di skalef. Tapi kalau di WSP kan harus secara manual lewat prompt masukan kayak gitu. Untuk saat ini sih saya sendiri belum pernah untuk landing page pakai WordPress, pakai WSP ya. Yang skalef ini berbayar atau enggak ya Pak? Atau gratis? Untuk 1 bulan gratis. Bulan berikutnya bayar sekitar 57.000 kayaknya. Baik Pak, terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Ya, gimana? Mau nanya nih, Pak. Ya, tanya apa, Pak? Ini halaman nih, saya kan punya akun Facebook Pro. Cuman karena kurangnya ilmu ya kan, Pak. Jadi upload pun asal-asalan gitu, Pak. Sehingga fitur monetisasi kontennya hilang dia, Pak. Jadi yang saya pertanyakan ini untuk diperbaiki kan agak susah, Pak. Kalau buat halaman lagi itu sama juga itu, Pak. Beda, Pak. Ya, setiap halaman beda. Maka bikin halaman lagi aja coba.
Untuk Oh, ke jadi Editors sendiri saya belum pernah ya. Tapi setahu saya kalau setiap halaman itu kan pasti berbeda-beda ya gitu. Coba pakai halaman lagi. jadi maksudnya kita buat halaman lagi untuk Facebook Pro itu bisa itu, Pak? Bisa. Buat halaman gratis Bang, halaman gratis ya, buat halaman Oh, Facebook itu gratis. bisa dimonetisasi juga itu, Pak? Bisa. Halaman sampai berapa kita buat, Pak? Tadi saya punya halaman itu 10 kayaknya ada. Oh. Itu kan kalau nggak kita buka berarti dia offline gitu, Pak? Offline. Kan kita gini, kan kita buka Facebook utama, halaman Ya, berarti tertutup lah gitu ya, Pak ya. Maksudnya nggak aktif lah gitu, Pak. ya kalau halamannya aktif nggak aktif ya ikut Facebook tetap. Kalau dibuka ya aktif, kalau nggak dibuka ya nggak aktif kayak gitu. Oh, gitu, Pak. Berarti halaman sama kayak Facebook juga ya, Pak ya? Berarti, Pak ya? Hampir sama. Cuma ada perbedaan sedikit sih. Di mana perbedaan itu, Pak? Kalau di halaman sendiri kan pakai follow, mengikuti dan diikuti. Tapi kalau di Facebook itu kan tambahkan teman, nanti dikonfirmasi. Oh, berarti nggak ada pertemanan di halaman ini, Pak ya? Mengikuti Adanya aja, Pak ya? Oh, iya. Itu salah satunya sih. Kalau kita main Facebook Pro bisa juga itu, Pak. Kita Bisa. dapat apanya? Banyak kok FB Pro yang dari halaman itu banyak, bukan dari FB personal kayak gitu. Ya. Oke. Makasih, Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya Mas Amir. Ya, gimana? Ya, tadi ya. disampaikan kan harus Facebook pribadi kalau bisa. Ini sudah terlanjur Facebook atas nama usaha, atas NIM furnitur seperti itu. Itu kira-kira gimana ngakalinya, bisa enggak nanti kalau verifikasi itu sesuai nama Facebook atau nama halaman, Mas? Halo? Sudah selesai ya? Halo, cek. Assalamualaikum teman-teman. Untuk materi kali ini saya sudah ya. Tadi laptop saya baterainya habis, nggak sadar. Oh, otomatis. Tadi ada yang tanya, Pak. Ya gimana? Itu Mas Amir, untuk kalau nanti verifikasi itu atas nama sesuai nama Facebook apa nama halaman? Karena Nama akun Facebook personal. Oh, kalau sudah terlanjur bikin buat Facebook atas nama perusahaan gimana? Bisa bikin Facebook lagi atau bahkan diganti. Oh gitu ya, makasih. Kita latihan mulai bikin BM-nya kapan, Mas? Nanti pertemuan mungkin sama saya pertemuan ketiga atau keempat. Untuk pertemuan selanjutnya bikin business manager dulu ya. Siap. Makasih.
Mas Amir, kalau bisa jadwalnya di share-nya agak malam atau sebelumnya agak jauh gitu biar tahu. Iya, Iya, ya, ya nanti soalnya kan tadi malam baru dikabarin Pak Putra. Untuk teman-teman materi kali ini saya sudahin dulu ya. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin kalau masih ada pertanyaan lain bisa diajukan saat pertemuan berikutnya ya. Untuk materi kali ini prakteknya cuma bikin halaman. Pastikan sudah bikin halaman sebelum ke materi berikutnya ya. Dan sudah merawat akun Facebook-nya. Sering-sering bikin akun Facebook-nya. Ya. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.